Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ibadallah, usikum wa ya bitaqallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra wa timmul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan pada siang hari ini di tempat yang mulia ini kita selalu mendapatkan taufik hidayah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah semua karunia dan nikmat Allah itu akan selalu kita pergunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, tidak terasa kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan yang di dalamnya terdapat momen yang sungguh luar biasa bagi umat Islam, yaitu kesempatan melaksanakan ibadah haji. Saat ini ada 241.000 jemaah haji yang secara bertahap berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah di dalam Islam itu ada dua. Ada yang masuk kategori ibadah qasirah, ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri, seperti membaca Al-Quran, berzikir, i'tikaf di masjid, dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut ibadah muta'addiyah, yaitu jenis ibadah yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain selain dari yang melaksanakannya. Yang sering kita ketahui adalah zakat, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Ibadah haji ini menurut saya dan juga banyak dijelaskan oleh para ulama adalah ibadah yang mengandung qasirah dan juga secara tidak langsung mengandung muta'addiyah. Ada banyak hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji adalah akan meningkat ketakwaannya kepada Allah. Karena di dalam ibadah haji dinyatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada larangan-larangan yang harus dijaga oleh orang yang sedang berhaji, yaitu fala rafasa, tidak boleh melakukan hubungan seksual, harus bisa mengendalikan nafsu seksualnya,
termasuk di dalamnya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya pornografi dan hal-hal seksual negatif lainnya. Wala fusuqa, tidak boleh melakukan dosa dan maksiat. Wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan yang menimbulkan permusuhan. Makanya saudara-saudara, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji akan lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, karena dia sudah terbiasa untuk menahan diri dari berbagai macam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencegahnya untuk tidak dilakukan. Yang kedua, saudara-saudara, ibadah haji menumbuhkan ukhuwah dan persaudaraan sesama umat Islam. Di sana kita akan bertemu dengan kaum muslimin dari berbagai bangsa dan negara, berbagai macam bahasa. Bukan hanya itu, saudara-saudara, tapi kita juga menyaksikan berbagai macam pengamalan fikih ibadah yang ini semakin menambah wawasan kita tentang Islam, bahwa Islam tidak terdiri dari hanya satu mazhab fikih saja. Kita akan menyaksikan orang yang ketika selesai takbir di dalam sholat, tangannya tidak dipegang seperti kita mazhab Syafi'i di Indonesia, tapi dijulurkan, tidak bersedekap. Ketika membaca Fatihah tidak menzaharkan bacaan bismillahnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita aneh, di Indonesia masih ada yang ribut soal kunut dan tidak kunut, soal tahlil dan tidak tahlil. Dengan kita menyaksikan keanekaragaman pengamalan fikih Islam, maka kita semakin kosmopolitan, wawasan kita semakin terbuka. Di dalam fikih itu ada banyak pendapat ulama. Kesemuanya insya Allah mendapatkan pahala. Kalaupun salah akan mendapatkan satu pahala karena dia berijtihad. Kalaupun benar dia akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, toleransi antara sesama kita dengan saling bertenggang rasa terhadap paham yang berbeda yang mungkin ada di sekeliling kita. Yang ketiga, saudara-saudara, haji mengajarkan sikap persamaan, di mana ketika kita sudah berniat ihram, maka pakaian yang kita pakai semuanya sama. Kain ihram tidak ada bedanya antara orang yang punya status sosial tinggi dengan rakyat biasa. Inilah Islam, inilah indahnya Islam, saudara-saudara. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dijelaskan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini turun ketika ada orang yang mencemooh Bilal. Ketika disyariatkan salat, maka Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Orang-orang di Madinah banyak yang mencemooh, loh, kenapa Bilal yang mengumandangkan azan? Orang masih ingat Bilal adalah mantan seorang budak yang juga bukan suku atau ras Arab. Tetapi turunlah ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Dalam sebuah kitab tafsir maknanya adalah ingat bahwa engkau dulunya semuanya sama, tercipta, terlahir dari keturunan Adam alaihissalam. Jadi kita ini adalah sepupu jauh, saudara-saudara. Kita yang di belakang sana, yang di depan sini, yang di samping kanan dan kiri, atau nun jauh di negara Eropa sana, itu adalah masih keturunan Adam. Kita itu adalah saudara sepupu jauh. Atas dasar apa Anda menghina Bilal? Menghina orang atas dasar warna kulit, atas dasar suku dan bangsa. Kita adalah sama keturunan Adam.
Yang membedakan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaanlah yang dinilai oleh Allah, bukan fisik, bukan harta dan status sosial. Jadi haji mengajarkan kita dengan berkain ihram yang semuanya sama, tidak ada perbedaan, adalah mengingatkan bahwa manusia tidak dilihat dari fisiknya, tapi ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bahwa haji mengajarkan kita untuk menghormati kemanusiaan. Dalam sebuah khutbah yang sangat terkenal, karena ini adalah khutbah wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pesan, dan pesan ini sangat istimewa karena pesan ini ada di awal khutbah beliau. Ada beberapa pesan, tapi ini pesan yang ada di dalam khutbah, awal khutbah beliau. Nabi mengatakan, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an tulqu rabbakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu dan harta kamu semua adalah sesuatu yang mulia, yang harus dihormati sebagaimana dihormatinya hari ini, bulan ini, dan negara ini atau negeri ini. Artinya saudara-saudara sekalian, manusia harus menghormati kepada yang lainnya, baik itu adalah nyawanya maupun harta bendanya. Banyak yang mengkaitkan ini dengan soal hak asasi manusia, saudara-saudara sekalian. Bahwa deklarasi hak asasi manusia dikumandangkan pada tahun 1948. Pada tahun 1948, abad ke-20, saudara-saudara, dunia menyepakati bahwa manusia harus menghormati manusia yang lain. Tetapi Islam 8 abad yang lalu, ya, pada abad ke-8, itu sudah mendeklarasikan ini, saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW, bahwa manusia harus dihormati. Kalau kita sudah bicara manusia, maka saudara-saudara tidak ada lagi perbedaan suku, agama sekalipun. Kalau kita keluar dari tempat ini, ada kecelakaan di jalan raya, ada orang yang jatuh dari motor. Apakah kita akan bertanya ketika mau menolong, saudara agamanya apa? Islam apa Kristen, Hindu apa Buddha? Tidak mungkin, saudara-saudara. Itulah kemanusiaan. Kemanusiaan ada di luar batas-batas suku, agama, bahasa. Tidak mungkin kita tanya, saudara sukunya apa? Kalau sukunya sama dengan kita akan kita tolong. Kalau tidak sama, tidak akan kita tolong. Tidak sama, saudara-saudara sekalian. Antara agama, antara suku berbeda, tapi kemanusiaan harus sejalan dengan ketuhanan. Kalau kita sedang sholat Jumat, ada kebakaran di samping kita, ada rumah yang kebakaran, saya yakin kita akan berhamburan untuk menolong rumah yang kebakaran. Kenapa? Karena kemanusiaan dengan ketuhanan harus seiring sejalan, saudara-saudara. Menghormati agama adalah juga harus menghormati kemanusiaan. Menghormati kemanusiaan harus juga menghormati keagamaan. Jadi dengan ibadah haji kita diwajibkan untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, karena khutbah ini juga tidak boleh panjang. Di dalam berhaji, orang yang sudah mengenakan kain ihram dilarang untuk membunuh hewan, dilarang untuk mencabut tanaman. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Karena Islam menginginkan agar umatnya menjaga lingkungan dan kehidupan ini, merawat
lingkungan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sejarah peradaban manusia, saudara-saudara sekalian, para arkeolog menemukan ketika sebuah kawasan dihuni oleh manusia, maka terjadilah eksploitasi dan kerusakan. Kenapa sekarang kalau kita belanja ke minimarket, kita harus membawa body bag atau plastik sendiri? Tidak ada seperti dulu di mana kalau kita belanja ada disediakan plastik. Sederhana, saudara-saudara. Suatu ketika di Bali ada turis yang berenang di laut dan dia memvideokan apa yang ada di dalam laut yang ada di Bali. Lalu dia mengupload videonya, lalu ramai dibicarakan. Ternyata laut kita jumlah plastik dengan ikan lebih banyak plastiknya, saudara-saudara. Boleh kalau kita tidak percaya, kita datang ke laut yang di sebelah kita, kita lihat apakah jumlah ikan dengan plastik yang terapung, yang ada di dalam laut jumlahnya lebih banyak ikan atau jumlah plastik. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan fil barri wal bahri, di darat bahkan di lautan. Al-Quran sudah memahami fenomena bahwa lautan pun akan dirusak ekosistemnya oleh manusia. Oleh karenanya Islam tidak menginginkan manusia memperparah kerusakan yang ada di bumi ini yang sudah diwariskan oleh peradaban-peradaban di masa lalu. Maka kemudian Islam mengamanatkan kepada kita untuk merawat, menjaga bumi yang sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya di awal khutbah tadi saya mengingatkan tentang peran manusia yang Allah Subhanahu wa taala di awal penciptaan manusia itu adalah kelak manusia itu akan berfungsi sebagai khalifah. Khalifah secara bahasa artinya pengganti. Khalifah Abu Bakar artinya pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifatullah artinya ketika Allah sudah menciptakan bumi ini, maka manusialah yang akan menggantikan merawat bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menghayati makna yang terkandung atau hikmah yang terkandung di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah, terutama ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi min ayati wa dzikril hakim taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yafi ni'ma wa kafi masjid asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal muslimun, ibadallah, usikum wa bittaqwallahi taqwallahi summa kunta wa abi sayyatul hasanata tamma wa qalikin nas bi khulqin hasanin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.